Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kami, kelompok 7, dengan saya, Rizka Apriliani, sebagai ketua kelompok, dan anggota kelompok saya ada Natasha Putri Hairunisa, Sekar Arum, Ramadan, dan Siva Faujiah. Seperti di video sebelumnya, kami akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dengan dosen pengampu Bapak Itsar Bolorangka, Magister Pendidikan. Kali ini kami akan mereview jurnal dengan metode penelitian eksperimen dengan desain pra-eksperimen. Mari kita saksikan video review dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama yaitu poin A, yaitu apa topik atau judul penelitian tersebut. Nah, penelitiannya yaitu berjudul efektivitas konseling perilaku dengan teknik desensitisasi sistematis untuk mengurangi trauma pada anak korban perceraian di Desa Bantengan, Kecamatan Bandung. Selanjutnya, poin B. Artikel ini diterbitkan di Jurnal Bimbingan dan Konseling Borneo atau bisa juga diakses di website http://ojs.borneo.ac.id OJS Indeks PHP JBKBB. Nah, penempatan artikel atau diterbitkannya itu sudah benar ya, yaitu di atas kanan dan letaknya strategis. Baik, saya Siva Fauzia dengan NPM 20190150050058. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang telah teman saya bahas sebelumnya, yaitu siapa yang meneliti artikel tersebut. Artikel ini diteliti oleh Yuli Dwi Susanti dan Wikan Galung Widyarto. Lalu selanjutnya, jelaskan apa latar belakang utama dalam riset artikel tersebut. Latar belakang utama dalam riset artikel ini yaitu, menurut Kartini Kartono, anak belum bisa menerima perceraian orang tua jelas menimbulkan emosi, rasa tidak percaya diri, kebencian, serta perasaan yang cemas, menurut Kartono tahun 2002. Lalu, adanya perubahan di dalam pola kehidupan anak, korban perceraian selalu mengakibatkan meningginya emosi pada anak, menurut Harlock pada tahun 2002. Maka dari itu, untuk mengurangi dampak trauma pada anak, korban perceraian dapat dilakukan dengan konseling perilaku kelompok dengan teknik desensitisasi sistematis. Pelayanan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada anak secara berkelompok dalam mengataskan satu persatu permasalahan dari beberapa anak tersebut, menurut Tohirin pada tahun 2007. Selanjutnya, pada penelitian yang ditemukan di lapangan, bahwa dampak trauma pada anak memunculkan perilaku yang berbeda-beda. Di antaranya, mereka ada juga yang belum bisa menerima keadaan dan mencemaskan mengenai masa depan mereka, membanting barang ketika marah, sering merasa gugup, memilih untuk menyendiri. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul efektivitas konseling perilaku dengan teknik desensitisasi sistematis untuk mengurangi dampak trauma pada anak korban perceraian di Desa Bantengan, Kecamatan Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekar Arum Pratiwi Suryana dengan NPM 201901500616. Di sini saya akan menjelaskan poin E dan poin F. Pada poin E yaitu sisi yang menarik dan signifikan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil dari uji hipotesis diketahui nilai signifikan atau 2 Tailed 0,000
kurang dari 0,5, maka dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dengan hasil posttest. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan yang diberikan memiliki pengaruh terhadap masing-masing variabel. Sehingga dalam penelitian ini HA diterima, yaitu penerapan konseling perilaku kelompok dengan teknik desensitisasi sistematis dapat mengurangi dampak trauma anak korban perceraian di Desa Bantengan, Kecamatan Bandung, serta konseling perilaku dengan teknik desensitisasi efektif digunakan untuk mengurangi dampak trauma pada anak korban perceraian di Desa Bantengan, Kecamatan Bandung. Selanjutnya, pada poin F, yaitu letak originality atau kebaharuan penelitian, ini adalah penelitian yang sebelumnya bahwa proses bimbingan dan konseling dengan teori konseling perilaku dapat mengurangi emosi pada anak, serta konseling perilaku merupakan konseling yang tepat untuk menangani siswa yang indisipliner di sekolah, menurut Sofianti pada tahun 2019. Baik, selanjutnya yaitu poin G, masalah apa yang ingin diteliti oleh peneliti atau penulis artikel tersebut. Dalam penelitian ini, masalah yang ingin dijawab oleh peneliti atau penulis artikel tersebut sejalan dengan tujuan penelitian yang dilakukan, yaitu untuk mengetahui dampak korban perceraian dan untuk mengetahui efektivitas konseling perilaku dengan teknik desensitisasi sistematis untuk mengurangi dampak trauma pada anak korban perceraian, terutama di desa tempat penelitian dilakukan, yaitu Desa Bentengan, Kecamatan Bandung. Kemudian poin H, yaitu menjelaskan metode yang dipakai dan kenapa metode tersebut dipilih. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian praeksperimen yang merupakan salah satu metode kuantitatif yang digunakan apabila peneliti ingin melakukan percobaan untuk mencari pengaruh variabel independen atau perlakuan tertentu terhadap variabel dependen atau hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Kemudian, alasan peneliti menggunakan metode ini karena peneliti ingin melihat ketika sampel, yaitu anak korban perceraian, apakah akan mengurangi dampak trauma yang mereka alami atau tidak bila diberi konseling perilaku dengan teknik disertasi sistematis. Selanjutnya, pada poin I, desain penelitian yang digunakan oleh penelitinya yaitu metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain pre-eksperimen dengan jenis one group pretest post-test design dalam pemilihan subjek dengan dilakukan menggunakan metode persuasive sampling, dan penelitian ini menggunakan 4 teknik dalam pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan angket. Kemudian untuk analisis datanya menggunakan uji Piret sample t-test dan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS versi 26. Selanjutnya, apakah kesimpulan menjawab semua pertanyaan peneliti di dalam artikel tersebut? Menurut kelompok kami, kesimpulan telah menjawab semua pertanyaan dari penelitian tersebut, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa layanan konseling perilaku kelompok dengan teknik desensitisasi sistematis dapat mengurangi dampak trauma pada anak korban perceraian di Desa Bantengan, Kecamatan Bandung, dan teknik desensitisasi sistematis efektif untuk mengurangi dampak trauma pada anak korban perceraian. Sedangkan kesimpulan secara khusus yaitu terdapat perbedaan hasil dari tingkat perilaku dampak trauma pada anak sebelum dan sesudah diberikan perlakuan layanan konseling perilaku kelompok dengan teknik desensitisasi sistematis, di mana rata-rata hasil dari dampak trauma anak menurun setelah mendapatkan perlakuan. Nah, selanjutnya ada tawaran untuk
judul-judul penelitian yang baru. Nah, yang pertama ada efektivitas konseling kelompok dengan teknik psikodrama dalam mengurangi dampak trauma. Yang kedua, efektivitas konseling klasikal dalam mengatasi tingkat kecemasan remaja. Yang ketiga, hubungan antara tingkat perceraian orang tua terhadap trauma dan kecemasan anak. Yang keempat, efektivitas konseling behavior dengan teknik kursi kosong dalam mengatasi kecemasan akibat perceraian orang tua. Dan yang kelima, efektivitas layanan konseling klasikal dalam mengatasi anxiety remaja.